Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Untuk pertama-tama dalam video kali ini, kita akan lakukan pembahasan saham. Yang pertama, kita akan coba untuk melihat saham dari sektor konstruksi ya. Nah, saham pertama yang akan coba kita bahas yaitu saham Waskita Karya atau WSKT ya. Ya, saham WSKT pada hari ini menguat 2% ya, ditutup di 675 ya. Dimana kita lihat berarti sudah break ya dari resistennya ya, jangka pendek ya, di 670, dan juga sudah bisa bertahan ya di atas moving average 20-nya, dimana bagus ya. Jadi WSKT ini sudah berhasil keluar ya dari konsolidasi jangka pendeknya ya, di range 635 sampai 670, dan besok ya WSKT ada potensi untuk menguji downtrend channelnya ya. Nah, ini downtrend channelnya besok ada potensi untuk di break ya, dan lanjut untuk menguji resistennya yang ada di 740 ya. Jadi pergerakan WSKT sudah mulai positif ya. Setelah di bulan Juli tampak turun tajam ya. Nah, untuk volumenya sendiri ya, terlihat masih belum ada peningkatan volume signifikan ya. Setelah kenaikan terakhir di awal Juni, terlihat volume masih cenderung turun ya. Dan dapat kita lihat, belum ada peningkatan signifikan dari volume dari WSKT ya. Sangat jauh ya. Nah, untuk MACD-nya sendiri, terlihat tekanan jual sudah sangat jauh berkurang ya, dan terlihat sudah mulai diakumulasi beli lagi ya. Ya, jadi besok potensi ya WSKT untuk lanjut menguat ya, untuk menguji downtrend ya, dan apabila terus bertahan ya, dapat terus bertahan ya di atas 670 dan bisa keluar dari downtrend channel ini, potensi sangat besar WSKT untuk lanjut menuju ke resisten berikutnya di 740. Oke, berikutnya kita akan coba melihat saham konstruksi lainnya ya, Adikarya atau sering disebut ADI ya. Nah, bila WSKT belum break ya dari downtrendnya ya. Nah, untuk ADI ini hari ini juga menguat ya, namun tipis saja ya, namun sudah berhasil keluar ya dari downtrendnya ya. Dan ini kita lihat minggu lalu ya, ini ADI sudah berhasil break dari 600 ya, resisten di 600, dan sudah berhasil bertahan ya di atas resisten sebelumnya ya di 600. Nah, pada hari ini akhirnya tadi berhasil close-nya berhasil keluar ya dari downtrend channel ya. Dan potensi ADI yaitu untuk melanjutkan kenaikannya ya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 655 sampai di 695 ya. Jadi sudah mulai terjadi perubahan tren juga ya yang ada di ADI ya. Nah, untuk volumenya sendiri dapat kita lihat ya. Dari kenaikan terakhir bulan Juni juga sama ya, seperti di WSKT. Volume masih cenderung turun ya, walaupun pergerakan di ADI ini sudah mulai positif ya di bulan Agustus ini ya. Ini coba kita lihat MACD-nya pun tekanan jual pun sudah sangat
jauh berkurang ya, dan mudah muncul akumulasi beli namun belum terlalu kuat ya. Nah, kita harapkan volume bisa naik kembali ya di ADI ya, sehingga dapat mendorong kenaikan dari ADI menuju ke resisten berikutnya ya. Nah, oke. Untuk berikutnya kita akan membahas sektor yang berkaitan ya dengan konstruksi, yaitu sektor properti ya, di mana properti pun juga sudah mulai bangkit ya. Nah, ini salah satunya kita akan bahas pada hari ini yaitu Sumarekon ya. Nah, Sumarekon hari ini berhasil break ya dari resisten jangka pendeknya di 595 ya, atau sideway-nya ya. Hari ini berhasil tembus ya, tutup di 610. Dan besok potensi lanjut langsung ya, naik menuju ke resisten berikutnya yang ada di 635 ya. Nah, dapat kita lihat untuk Sumarekon sendiri untuk jangka menengah masih uptrend ya, terlihat chartnya masih cukup uptrend. Dan pada bulan Agustus ini tampak mantul ya dari support uptrend channelnya ya. Dan sekarang Sumarekon potensi untuk lanjut ya, untuk menembus resistennya di 635 dan menguji resisten berikutnya yang ada di 730. Nah, untuk volume sendiri terlihat masih belum ada peningkatan signifikan ya, jadi tren untuk volume masih cenderung turun juga ya. Nah, kita akan tunggu kenaikan volume sehingga dapat mendorong harga Sumarekon lebih lanjut ya. Nah, sedangkan untuk MACD-nya ya, MACD-nya pun sudah tampak adanya akumulasi beli ya, walaupun masih belum terlalu kuat ya. Nah, kita harapkan besok minimal Sumarekon bisa bertahan ya di atas 595 ya. Kalau bisa sih di atas 600 lebih bagus ya. Oke, berikutnya kita akan coba lihat untuk sektor properti yang lainnya. Nah, ini kali ini kita akan melihat Ciputra Development yang dimana Citra ini adalah leader dari kenaikan dari sektor properti ya, dimana tren CTRA ini ya paling bagus ya di antara properti lainnya ya. Dan dapat kita lihat CTRA sudah breakout dari resistennya ya di 685 dan sudah mulai uptrendnya ya. Dan pada hari ini sudah menguji resisten di 735 ya. Dan terlihat apabila di Sumarekon masih belum ada peningkatan volume, nah di CTRA sendiri sudah terlihat adanya mulai kenaikan volume ya. Dan diiringi dengan kenaikan harga yang sudah cukup agresif ya. Dan dapat kita lihat ini di MACD-nya, dapat kita lihat akumulasi belinya semakin kuat ya, semakin membesar ya, semakin kuat, sehingga harga CTRA dapat cenderung terdorong naik ya, menembus resisten demi resisten ya. Nah, ini sangat dibutuhkan untuk dari Sumarekon ya, apabila volumenya sudah terbentuk volume yang besar ya, ini dapat memperlancar kenaikan dari Sumarekon ya. Nah, ini. Dan kalau Citra dapat kita lihat volumenya sudah cenderung, trennya sudah cenderung naik, dan ini sangat positif untuk pergerakan CTRA, di mana CTRA bisa, bila besok CTRA bisa tembus di atas 735 dan close di atasnya, CTRA akan potensi besar untuk lanjut menguat menuju ke resisten berikutnya yang ada di 810 ya. Oke, nah sebelum untuk kita melanjutkan ke pembahasan saham berikutnya ya, ini saya akan coba menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya, dimana nanti rekan-rekan ya dapat tergabung di dalam satu grup Telegram dan juga channel Telegram ya, dimana nanti salah satunya ya akan mendapatkan fasilitas berupa
rekomendasi saham ya. Nah, ini dilengkapi juga dengan analisa teknikalnya dan juga untuk trading plan-nya ya. Baik entry plan maupun exit plan-nya ya. Dan juga nanti rekan-rekan bisa mendapatkan update dari pergerakan saham-saham yang sudah direkomendasikan ya. Dan juga nanti juga bisa menanyakan update juga bagaimana pergerakan terakhirnya ya. Dan juga nanti rekan-rekan di dalam grup tersebut dapat juga merequest chart analisa teknikal dari suatu saham ya, selain yang sudah direkomendasikan ya. Dan juga di sana rekan-rekan juga dapat untuk berdiskusi, konsultasi, dan menanyakan apapun ya yang berkaitan dengan saham ya. Nah, berikut ini contoh-contohnya ya yang dapat ditanyakan ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik ya dengan layanan di atas ya, rekan-rekan bisa menghubungi lewat telepon atau WhatsApp ke nomor 0838 9602 1213. Oke, kita akan lanjut ya membahas saham berikutnya ya. Nah, untuk kali ini kita akan coba membahas saham Medco ya. Nah, hari ini saham Medco berhasil kembali rebound ya setelah pullback ya, menembus resisten 515 ya. Dan Medco pullback ya, menguji resisten yang kemarin ditembus di 515 dan pada hari ini kembali rebound ya. Rebound dengan cukup strong ya. Di mana harga langsung menguji resisten di 570. Nah, dapat kita lihat di sini MACD-nya terlihat betapa kuatnya akumulasi yang terjadi di Medco ya. Nah, ini potensi ke depannya ya, bila besok Medco berhasil lanjut naik ya, dan bertahan close di atas 570, yaitu potensi terdekatnya yaitu menutup gap ya di sini ya. Ada gap di 650, dan kemudian lanjut menuju ke resisten di 695 ya. Di range-nya untuk potensi dari Medco menuju ke 650 sampai ke 695 ya. Nah, untuk volume sendiri hari ini sudah cukup oke ya. Nah, kita harapkan besok volume juga bisa terjaga dan harga Medco bisa lanjut naik ya. Jadi untuk Medco potensi untuk naiknya sangat besar ya, karena konsolidasi dari pergerakan Medco ini cukup panjang ya. Jadi potensi ke depan masih terbuka lebar ya, apalagi dengan wacana kuartal 3 ini Medco akan melakukan right issue ya. Jadi ada kemungkinan harga Medco akan dinaikkan lebih dulu ya. Hal ini hampir sama terjadi di BMTR ya, di mana BMTR harganya naik ya, setelah itu dia melakukan right issue ya. Oke, untuk berikutnya kita akan coba membahas saham AKR Corporindo atau AKRA ya. Nah, untuk AKRA dapat kita lihat masih terlihat uptrend ya. Pada hari ini terlihat AKRA kembali bergerak positif ya, menembus resisten di 2890 ya. Coba kita lihat ketika konsolidasinya ya di range 2700 sampai dengan 2890 terlihat volume besar ya ini ya di sini ya. Nah, pada hari ini pun kita break volume juga cukup bagus ya. Nah, apabila besok ya AKRA bisa bertahan di atas 2890, potensi AKRA yaitu untuk lanjut ya
menguji resisten berikutnya yang ada di 3130 ya. Nah, untuk Akra, MACD-nya sendiri dapat kita lihat tekanan jual hampir kecil ya, tidak signifikan. Nah, pada hari ini candle naiknya ya, dapat kita lihat akumulasinya sayang sekali juga masih kecil ya, minor ya Mas Yan ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Apakah langsung lanjut atau harus berkonsolidasi lebih dulu, setelah itu baru naik ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Melihat candle pada hari ini terlihat cukup bagus ya. Lebih bagus daripada percobaan penembusan resisten yang sebelumnya di mana candlenya terbentuk banyak shadow yang menandakan banyak adanya tekanan jual ya. Oke, berikutnya kita akan coba melihat Krakatau Steel atau Kras ya. Nah, ini saham Kras pada bulan Agustus ini pergerakannya cenderung sideways ya. Nah, di mana harganya sudah keluar dari uptrend ya. Dari channel uptrend dan cenderung bergerak berkonsolidasi ya. Di range-nya 350 sampai 388 ya. Nah, di awal-awal Agustus mencoba break ya, namun masih belum berhasil. Nah, pada hari ini cenderung tertekan ya, namun berhasil rebound ya dan bertahan di atas moving average 20-nya ya, di kisaran 370 ya, 368, 370. Nah, kita akan tunggu besok, akankah Kras bisa naik ya, dan kembali masuk ke uptrend channel-nya ya, dan menembus resisten di 388 untuk menguji resisten berikutnya yang ada di 4224 ya. Nah, nanti patut dicermati apabila Kras kembali gagal ya bertahan di atas moving average 20-nya. Karena cukup riskan karena Kras akan mengalami perubahan tren ya, di mana uptrend akan berubah menjadi cenderung untuk sideways ya. Nah, untuk volume sendiri dapat kita lihat ya, bulan Agustus ini volume kecil sekali ya, menurun drastis ya. Sehingga harga cenderung bergerak sideways ya. Dan sama dari MACD-nya pun cenderung tertekan ya. Dan belum ada akumulasi beli yang kuat sehingga harga akan terdorong naik ya. Nah, hari ini high paling dicapai di 378 ya. Jadi besok Kras ada potensi menguji lagi ya. Dan bila bisa minimal plus di atas 378 ya. Kras masih potensi besar untuk mencoba naik ya. Oke, kita akan lanjut membahas bagaimana indeks IHSG kita ya. Nah, hari ini terlihat IHSG kembali menguji resisten di 5278 ya. Nah, namun kembali gagal break kembali ya. Nah, seperti ini. Jadi sudah sekitar 5 candle ya. Ada 5 candle di mana kenaikan IHSG cenderung berkutat atau bertahan ya, tertahan di resisten 5278 ya. Ya, ini sama yang terjadi di pergerakan saham bank ya. Di mana bank-bank besar cenderung berkonsolidasi atau bergerak sideways ya. Nah, hanya ada Bank BRI yang cenderung masih bergerak naik ya. Di mana Bank BNI dan Mandiri dia cenderung bergerak sideways ya. Bank Mandiri bergerak di atas 6.000 dan BNI di 5.000 ya. Sedangkan untuk BRI sendiri malah masih cenderung naik ya. Dan menguji resistennya di 3.670. Nah, namun secara garis besar ya di bulan Agustus ini
pergerakan IHSG masih cenderung sangat positif ya, dimana dapat kita lihat di sini lebih banyak dominan candle naik ya dibandingkan candle turun ya, dimana candle turun hanya satu dan ketika candle naik dia bisa 2 sampai 3 candle. Jadi pergerakan kali ini ya di Agustus, kenaikan kali Agustus ini ya masih cenderung positif, sangat positif ya, hampir sama dengan kenaikan rally IHSG di akhir Mei sampai awal Juni ya. Nah, jadi masih cukup optimis sampai akhir bulan ini Agustus ini IHSG akan cenderung naik ya. Nah, cuma kita harus menunggu penembusan dari resisten 5.278 ya. Jadi minimal close di atas 5.078 dengan 2 candle dengan bentuk candle yang cukup bagus ya, dengan body yang candle yang cukup bagus. Ini akan langsung dapat mendorong IHSG lanjut menguat untuk menutup gap yang ada di 5498 ya. Nah, di sini nanti potensi besarnya ya setelah IHSG lulus ya, lolos dari resisten 5278 ya. IHSG akan potensi untuk menutup gap ya yang ada di 5498 ini. Ya. Oke, untuk pembahasan pada video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat ya buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.